Sederhana sekali. Siapa yang bisa menikmati hidup ini adalah orang yang bisa menyikapi ujian hidup ini dengan benar. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjawab soal kalau kita tidak pernah belajar untuk mengetahui jawaban yang benar? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini kameramen ada? Silakan. Alhamdulillah, ibu bapak sekalian, adik-adik sekalian, siaran ini dipancarkan dari Masjid Darut Tauhid di Geger Kalong. Seperti yang dibacakan berulang kali di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, bahwa hidup ini adalah ujian sepenuhnya. Apapun yang terjadi adalah ujian. Kalau gajian sebulan sekali, kalau ujian setiap saat. Bahagia itu adalah orang yang lulus ujian, ya kan? Sederhana sekali. Siapa yang bisa menikmati hidup ini adalah orang yang bisa menyikapi ujian hidup ini dengan benar. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjawab soal kalau kita tidak pernah belajar untuk mengetahui jawaban yang benar? Bagaimana kita bisa lulus kalau kita tidak pernah belajar jawaban yang benar? Maka orang yang akan menikmati hidup ini adalah orang yang tahu jawabannya, dan tidak mungkin ini terjadi tanpa belajar. Maka hukum dalam Islam, belajar itu wajib. Orang yang tidak belajar berdosa. Dan berulang kali disampaikan sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bekal baik nih, bekal sukses, bekal bahagia, bekal mulia, bekal selamat. Apa yang Allah berikan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah berikan paham agama. Jadi kalau ada orang diberikan uang yang banyak, itu jangan aneh, bukan sesuatu yang spesial. Menjadi kaya raya itu bukan sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena garong juga ada yang kaya raya, penjahat juga ada yang kaya raya, betul? Berapa banyak orang yang tidak beriman diberi kekayaan melimpah ruah? Jangan kagum sama sekali, biasa saja. Juga jangan kaget kalau orang dikasih kedudukan tinggi, mau dibawa kemana? Tidak kemana-mana, sebentar saja. Jadi jangan kagum kepada orang yang diberikan popularitas, karena banyak orang tidak beriman juga ditakdirkan populer. Jangan juga kagum kepada orang yang diberikan wajah cakep, badan bagus. Itu tanpa iman juga. Kalau Allah mau bikin saja. Dunia ini benar-benar bagi Allah tidak ada apa-apanya sama sekali. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, nih dunia yang dikagumi orang, ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang kufur, yang kafir, yang ingkar kepada Allah tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Saking duniawi ini tidak ada apa-apanya sama sekali bagi Allah, maka dibagikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dapat. Jadi
bukan hal yang spesial. Tapi spesial itu kalau oleh Allah orang ini dibuat senang belajar agama, senang memahami agama, dan senang mengamalkannya. Ini baru spesial. Jadi ini santri akhwat, nanti kalau mau cari calon suami, mau bahagia tidak? Suami yang baik cirinya paham agama dan mengamalkannya. Kalau tidak paham, suami itu tidak mengerti siapa Allah, apa artinya hidup, harus bagaimana menyikapi hidup, ngarang saja, ngarang. Ini benar-benar tidak akan indah akhlaknya, tidak bisa. Karena kemuliaan akhlak itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Makin kuat iman seseorang, itu langsung efeknya itu akhlaknya makin baik. Jadi akhlak itu sangat lengket korelasinya dengan iman seseorang. Bagaimana mungkin? Ya, kalau orang yakin wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Satu ayat itu saja, penggalan dari surat Al-Hadid ayat 4, orang ini sudah ajeb, dia tidak maksiat, susah berbuat maksiat karena dia selalu merasa ada Allah yang memperhatikan dirinya, yang melihat dirinya. Bukankah kita berbuat maksiat karena belum yakin ada Allah yang maha melihat, maha mendengar? Kalau sudah yakin, bagaimana kita maksiat? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu menimpa sendiri. Kalau sudah yakin dengan ayat ini, dia tidak mau berbuat buruk, karena setiap keburukan akan jadi bencana bagi dirinya. Maka jangan ingin punya suami takut istri. Kalau suami takut istri, namanya STI, dia hanya akan acting baik di depan istri. Tapi kalau suami takut kepada Allah, dimanapun kapanpun dia akan jadi orang baik. Maka pilihlah. Apa ciri suami yang imannya teguh? Tahu cirinya, Bu? Tidak terlalu cinta ke istrinya. Cinta iya, terlalu tidak. Karena kalau sudah berlebihan, dia akan menuhankan istrinya. Dia akan berbuat semuanya karena harap dan takut ke istrinya. Ini kurang iman. Padahal yang harus kita harapkan sepenuhnya dan kita takuti sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, santri, mahasiswa, kalau mau cari istri, carilah istri yang paham agama. Kalau tidak paham, bisa menuhankan suami. Nanti pikiran istri selalu suami, 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 suami. Apa suami? Suami hanya makhluk. Boleh diingat, boleh, tapi tidak boleh dominan di hati. Yang harus dominan adalah Allah, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Nah, ciri orang yang kuat imannya itu ada satu kata kunci, ada Allah. Coba, perkataan itu mantap sekali kalau kita yakin. Misalkan ada orang yang mau pacaran, Neng, ada siapa? Ada Allah, Kang. Ini mah terlalu solehah, saya mah nggak minat.
alhamdulillah, baru saja saya istiqoroh. Ya Allah, kalau baik jodohkan, kalau tidak baik jangan. Nampak sekarang akang mah tidak kuat imannya. Jangan ngomong-ngomong gitu, akang mencari yang lain. Alhamdulillah, terima kasih Kang, beres. Ada apa-apa ada Allah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti siapa? Siti Hajar di lembah Mekah karena perintah Allah. Nabi Ibrahim tetap regreg hatinya karena ada Allah yang menjaga istrinya dan anaknya. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena mematuhi perintah Allah pun regreg karena ada Allah. Allah pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi, yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menyaksikan segalanya, yang memiliki segala-galanya, yang maha bijaksana, yang maha menentukan segala sesuatu. Ada Allah. Ini kalau sudah yakin, adem sekali hidup ini. Makanya jangan salah prioritas. Hidup ini harus serius sekali meningkatkan iman kepada Allah, dan pupuk iman adalah ilmu.